Excuse me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widuri dengan NPM 20030200084 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer semester 2 kelas D. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kaitan antara faktor-faktor lingkungan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada saat saya presentasi, saya mengharapkan untuk audiens memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakannya kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit arti dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi 5 faktor. Yang pertama itu ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologis. Lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang aman, tentram, bersih, tidak bising, terang, dan bebas dari segala macam ancaman serta gangguan yang menghambat pegawai untuk bekerja secara optimal. Yang pertama, kita akan membahas faktor fisika. Nah, jenis bahaya di dalam kerja fisika ini dapat berupa bising, vibrasi, suhu lingkungan yang ekstrim, dan radiasi. Bising secara konstan yang dirasakan oleh pekerja bangunan dapat menimbulkan ketulian. Sedangkan untuk vibrasi atau getaran akibat penggunaan mesin dan alat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan nyeri otot, mual, hingga gangguan pembuluh darah lainnya. Nah, jika untuk suhu lingkungan dan radiasi sinar X, paparannya dapat merusak ikatan jaringan kimia di dalam tubuh apabila terpapar dalam jumlah yang besar. Maka dari faktor fisika pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kerja fisika ini sangat berbahaya untuk tubuh yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor kimia. Jenis kerja faktor kimia ini berbahaya dan beracun bagi tubuh manusia, apalagi jika terpapar dalam jumlah yang banyak. Zat tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui hidung, kulit, mata, dan mulut, yang bisa saja dalam bentuk gas, uap, dan aerosol. Jika di antara Anda ada yang bekerja di laboratorium, itu mempunyai resiko terpapar berbagai macam bahan kimia yang bersifat korosif. Bukan itu saja, orang yang bekerja di pabrik dan pertambangan juga beresiko terpapar asap dan debu kimiawi, sehingga dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan kerja Anda. Alat yang harus digunakan mungkin saja berbeda dan memiliki spesifikasi khusus sesuai dengan kebutuhan kerja masing-masing. Yang ketiga yaitu faktor biologi. Bahaya jenis faktor biologi ini banyak mengancam tenaga kesehatan. Mengapa?
Karena penyakit akibat bakteri dan virus seperti tuberkulosis, hepatitis B dan C, serta HIV dan AIDS rentan menular ke tenaga kesehatan. Resiko serupa juga dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dengan hewan, yaitu misalnya dokter hewan. Nah, mereka ini berisiko terpapar penyakit rabies dan antraks. Untuk itu, salah satu upaya menurunkan bahaya kerja tersebut adalah vaksinasi. Meskipun terkena, tubuh kita sudah memiliki imunitas sehingga gejala yang timbul tidak akan terlalu parah. Kemudian yang keempat yaitu faktor ergonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu ergonomi. Ergonomi adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan mendesain peralatan, mesin, dan tempat kerja sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pengguna. Bahaya dari ergonomi ini, jika kita melakukan gerakan yang berulang atau menetap dalam melakukan pekerjaan tersebut, itu dapat menimbulkan keluhan pegel linu, nyeri sendi, sakit pinggang, atau masalah lain yang akan bisa lebih parah lagi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor psikologis. Gangguan psikologis juga bisa terjadi pada para pekerja. Hal yang paling sering menyebabkannya adalah stres. Misalnya itu akibat perubahan jenis pekerjaan, jadwal, atau tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengatur waktu dengan baik. Misalnya dengan beristirahat atau refreshing, sehingga Anda tetap produktif dan terhindar dari resiko gangguan kesehatan mental. Setiap pekerjaan memiliki resiko kesehatan yang disebut dengan bahaya kerja. Oleh karena itu, aturlah waktu dan diri sedemikian rupa agar tempat Anda mencari nafkah tidak malah menjadi sumber penyakit bagi Anda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam presentasi saya memiliki banyak kekurangan. Saya persilahkan untuk teman-teman dapat menambahkan referensi lain, dan jika kalian merasakan manfaat dan lebihnya, silahkan untuk bisa di-share kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.